Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak yang baik kepada orang tua dan segala macam. Wah, kalau ngomong Rasul, akhlaknya Masya Allah. Orang datang ke rumah Rasul, Rasul keluar sendalnya dirapihin. Coba, sendalnya dirapihin, ditaruh di depan. Sampai orang itu makin. Mana ada sekarang tuan rumah kayak begitu, Pak. Kadang-kadang kita cuma dari pintu, oh iya, hati-hati ya, hati-hati. Padahal alangkah lebih baik diantarkan ke mobilnya. Oh iya, bukain. Ayo silakan, oh iya. Ya tergantung yang datang siapa. Kalau yang datang orang susah ngapain juga digituin. Nah, inilah prinsip pembeda-bedakan. Na'udzubillah min. Sementara seorang abdun, seorang hamba, dia tidak akan bersikap seperti itu. Karena seorang abdun selalu merasa tahu dirinya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa kecuali semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ukuran di mata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pandangan kedekatan dengan Allah, yaitu pandangan ketakwaan. Kalau orientasi cara memandang kita hanya pandangan dunia, maka kita tidak akan pernah sadar bahwa Allah memberikan letak keadilan dengan apa? Sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Ketika kita hidup dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dianugerahi dengan jabatan yang hebat, kekayaan harta yang berlebihan daripada orang lain, tapi seandainya itu tidak dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai sebuah alat atau kendaraan menjadi lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh itulah orang-orang yang sangat merugi. Allah tidak akan pernah berikan ridha kepada mereka. Kalaupun kayaknya mereka, tingginya jabatan mereka, bukan Allah yang meridai, tapi syaitan mewakili Allah untuk memberikan keridhaan kepada orang-orang seperti itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Warna hidup itu penuh dengan suka dan duka. Orang berharap suka saja, mohon maaf lahir batin, buat apa Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan air mata kalau bukan untuk dikeluarkan? Ingat, keluarnya air mata bukan cuma hanya karena kesedihan, tapi karena kebahagiaan juga bisa. Orang-orang yang beriman itu ketika dia mendapatkan nikmat yang besar, yang keluar dari mulutnya bukan tawa, tapi air mata. Apalagi ketika berkenaan dengan amanah yang luar biasa besar, amanah terhadap rakyat, amanah terhadap apapun yang semua itu nanti bakal dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wih, yang keluar bukan pesta, tapi justru yang keluar air mata. Kenapa, Din? Kenapa? Sendal saya hilang. Sendal hilang? Pak, sendal saya hilang, Pak. Kiri dua-duanya, Pak. Sendal lu hilang kiri dua-duanya? Iya. Yang kanan itu mana? Nggak tahu. Tapi alhamdulillah ada gantinya. Oh, gantinya Siapa tahu? nggak boleh begitu. Jangan sendal hilang, ngambil sendal yang lain, nggak bagus. Jadi kita tetap sabar walaupun hilang. Ya kalau udah hilang mau apa, Di? Iya sih emang. Kan segala sesuatu ada usia. Walikulli ummatin ajalun, ada usianya. Oh iya, Kayak gitu ya. Doa tadi itu hadis Rasul, nggak boleh sirik sama rezeki orang. Kenapa kalau lagi banyak uang nggak ngomong, tapi begitu nggak punya uang suka ngomong? Kenapa begitu? Itulah manusia. Manusia itu kadang-kadang suka nggak mau berbagi kesenangan, tapi begitu sedih, susah, dia baru cerita-cerita. Padahal kalau kita bicara suhuf Musa ini, Masya Allah, ketika ada seorang manusia, begitu dia bangun di pagi hari, kemudian dia mengadukan tentang perkara-perkara yang susah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi diadukan kepada manusia, sungguh dia menjadi orang-orang yang nista. Kenapa sih kok selama ini banyak manusia merasa hidupnya berat? Satu, karena kita terlalu sering ikut campur dengan sesuatu yang sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara dunia Allah sudah urus. Selama kita mau bekerja, mau berikhtiar, lalu kemudian kita bersabar dan kita bersyukur atas hasil yang didapat, bohong kalau hidup ini tidak akan nyaman. Karakteristik manusia-manusia yang suka mengurus apa yang sudah diurus oleh Allah adalah apa? Satu, gampang berduka. Kedua, mudah putus asa. Ketiga,
ujung-ujungnya selalu mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Mana dia? Kok es batunya nggak ada? Tapi kan keringat. Mana keringatnya? Coba pegang dulu. Oh iya. Alhamdulillah. Nih, saya jajalin nih. Kan itu buat gua, Din. Tenang, ada buat Ustaz. Mana? Tenang aja. Aduh, capek deh. Alhamdulillah. Ini, mau dijajalin lagi? Enggak. Jajalin lagi? Alhamdulillah. Baca bismillah, doa. Kenapa jadi dia yang ngajarin gue? Baca apa dia? Bismillah. Oh, terus apa lagi? Berdoa agar minum kita kuning. Oh, subhanallah. Tapi yang gua tahu din kata Rasul, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Nah itu bisa. Artinya apa? Dengerin dulu. Itu bukan doa tadi. Itu hadis Rasul yang artinya la yashrabanna ahadukum qa'iman. Itu artinya janganlah engkau makan dan minum berdiri. Tuh, begitu artinya. Jadi kalau minum kata Rasul duduk Dengan manis, ya, bersimpuh, bismillah. Lo kenapa ngeliatin minuman gue terus? Din, kata Rasul, kita itu nggak boleh iri dengan rezeki orang lain. Nabi yang paling kaya di antar sekian banyak Nabi dan Rasul siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Lihat kerajaannya, kemampuan berkomunikasinya, bukan cuma hanya kepada manusia, tapi kepada hewan, kepada jin-jin. Itu kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi jangan dilihat daripada itunya ya. Soalnya kalau kita melihat bagaimana persahabatan dengan jin, akhirnya kita kepengen begitu. Padahal bukan itu maksud Allah. Artinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat seseorang pada satu makam yang sangat luar biasa, dia nggak perlu minta apapun. Nanti Allah yang akan berikan sesuatu yang dia tidak inginkan, tiba-tiba Allah kasih. Sekali waktu begini Pak, ada seorang anak muda datang ke rumah seorang tuan guru lah. Dia bilang apa? Tuan guru, tolong dong berikan saya ilmu tidak mempan dibacok. Itu tuan guru cuma senyum tertawa. Terus tuan guru itu bilang apa? Maukah kamu saya berikan satu ilmu yang luar biasa lebih daripada itu? Itu yang saya cari. Ilmu apa? Ilmu Rasul. Bingung dia. Ilmu Rasul. Apa maksudnya? Sederhana. Kalau kamu datang ke sini kepengen mencari ilmu tidak mempan dibacok, saya akan berikan. Kamu punya ilmu bagaimana orang tidak mau membacok kamu. Jadi ilmu yang dicari adalah itu, bagaimana orang tidak punya keinginan berbuat jahat sama kita. Ilmu Rasul kan ilmu akhlak, Pak. Karena apa? Inti dari segala ilmu adalah akhlak. Begitu banyak orang yang pandai bicara tentang ilmu, gak usah jauh-jauh, lihat saja bagaimana akhlaknya. Ada orang yang menghormatinya hanya sekedar menjilat saja, bukan karena ketulusan. Lihat saja inti daripada jabatan itu adalah apa? Akhlak. Jadi inti dari segala ilmu yang hebat di dunia dan di akhirat adalah akhlak. Tiga perkara amal yang harus dibaca selalu jangan ditinggalin. Pertama, mau melakukan sesuatu jangan lupa baca Terus dalam proses melakukannya jangan lupa memohon perlindungan kepada, sehingga dalam prosesnya itu kita nggak jadi kecurangan, tidak terjadi kezoliman. Karena ketika kita melakukan itu memohon perlindungan Allah, fasta'idz billah. Lalu kemudian berakhir selesai melakukan itu jangan lupa berucap alhamdulillah. Jadi bismillah, ta'awud, alhamdulillah. Ini adalah ucapan-ucapan yang hebat. Intinya adalah semuanya ketika membaca bismillah, benteng la ilaha illallah. Intinya ketika kita berta'awud, benteng la ilaha illallah. Intinya ketika kita mengucapkan hamdalah, bentengnya adalah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah sebetulnya yang disampaikan. Ketika ditimpa dalam kesusahan tidak ada yang lain yang lebih hebat kecuali menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, selesai. Itu mantap ibu, dijadikan sedih sebagai sebuah kendaraan untuk sampai kepada Allah. Makanya penting pintu yang dalam di sini untuk mengetuk kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah diterima oleh Allah. Yang pertama syaratnya kita sudah bersyahadat, sudah menjadi seorang muslim, meskipun kita nggak tahu apakah kita ini muslim yang benar atau tidak. Sering-sering masuk ke dalam kamar hati untuk bercermin, mencari jawaban lewat cermin hati.
agar berhati-hati dalam kehidupan untuk tidak menyakiti hati orang lain.